kerasa ya ketemu lagi sama saya. Oke, sebelum saya bahas semuanya, saya perkenalin diri saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari. Saya dari kelas 11 IPA SMA Nazhatul Tulab. Pengen tahu tuh saya kenapa di sini? Saya di sini pengen berdiskusi tentang soal UTBK ekonomi. Jadi di sini ada beberapa soal. Soal yang pertama saya bacain ya. Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,29%. Pertambahan penduduk tahun yang sama 1,5%. Dengan demikian, pada tahun 2012 tersebut terdapat beberapa pertambahan. Yang pertama, pendapatan real per kapita penduduk Indonesia naik sebesar 6,29%. Yang kedua, daya beli real penduduk Indonesia rata-rata naik sebesar 4,19%. Dan lalu yang ketiga, daya beli nominal penduduk Indonesia naik sebesar 4,79%. Dan yang keempat, pendapatan real per kapita naik 4,79%. Jadi di sini ada beberapa option jawaban. Option yang pertama yaitu jika 1 dan 2 dan 3 yang benar. Benar gak ya? Tunggu, saya bacain option yang kedua. Option yang kedua yaitu jika 1 dan 3 yang benar. Itu ya. Terus lanjut ya, option yang ketiga yaitu jika 2 dan 4 yang benar. Option yang keempat jika hanya 4 yang benar. Option yang kelima jika semua jawaban benar. Yang mana ya kira-kira? Jadi setelah saya telusuri itu ya, jawaban yang benar itu option yang ketiga. Kenapa? Karena option yang ketiga yaitu mengandung jika 2 dan 4 yang benar. Dan di sini isinya 2 dan 4 itu daya beli real penduduk Indonesia rata-rata naik sebesar 4,14 dan pendapatan real per kapita naik 4,79. Dan itu benar. Lalu kita ke soal selanjutnya. Jadi soal selanjutnya, sebelum berangkat ke Amerika, Budi menukar uangnya sebesar 60 juta ribu dengan dolar Amerika. Kurs saat itu setiap kursnya 7.000. Kurs jual 1 USS dolar di Amerika, Budi belanja uangnya sebesar 6.000 US dollar. Sekembalinya di Indonesia, Budi menukar kembali sisa dolarnya ke rupiah. Saat itu kurs beli 1 US dollar sama dengan 7.300 dan kurs jual 1 US dollar yaitu 7.800. Maka sisa uang Budi sebesar, siapa yang tahu? Tahu kan? Jadi tunggu, saya mau ini udah dihitung. Terus di sini ada beberapa option jawaban. Option yang pertama 4.600. Option yang kedua 15.000. Option yang ketiga 15.600. Option yang keempat 18.771 sekian. Dan option yang keempat 20.057 rupiah. Jadi yang benar adalah option yang pertama. Karena di sini udah dihitung dari kurs jual US dolarnya berapa sama tukaran uang rupiahnya berapa. Lalu kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Soal yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat adalah. Jadi di sini ada 4 option. Yang pertama, jumlah penduduk dan motivasi investor asing. Yang kedua, tingkat pendapatan dan motivasi investor asing. Yang ketiga, hubungan luar negeri dan motivasi investor asing. Lalu yang terakhir, tingkat harga barang dan tingkat pendapatan. Jadi yang benar itu option yang terakhir, yaitu tingkat harga barang dan tingkat pendapatan. Lalu ini soal yang terakhir. Tunggu dulu, jangan dimatiin dulu ya. Soal yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Di sini ada beberapa faktor yang ditulis, tapi beberapa faktor itu juga gak semuanya benar. Jadi kita harus memilih. Faktor yang pertama, sumber daya manusia yang banyak. Faktor yang kedua,
kesempatan kerja yang sempit. Faktor yang ketiga, sumber daya alam yang melimpah. Faktor yang keempat, modal yang sedikit. Dan faktor yang terakhir, penguasaan teknologi modern. Yang termaksud faktor-faktor yang menghambat pembangunan ekonomi di negara berkembang adalah, jadi di sini yang benar itu ya faktor yang ke-1, 2, dan 3, yaitu sumber daya manusia yang banyak, kesempatan kerja yang sempit, sumber daya alam yang melimpah. Dan cukup sekian. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, subscribe, and comment. Tahu lagi,